Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Traveloka yang baru aja gue dapetin infonya kalau terjadi resign besar-besaran nih di sana ya. Nah sebenarnya ada apa sih di Traveloka? Oke, coba gue bahas ya. Seperti yang kalian tahu, Traveloka adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia ya. Dia melayani berbagai layanan ya, mulai dari pembelian tiket, terus juga pembelian hotel dan lain sebagainya. Dan ternyata Traveloka ini menghadapi gelombang resign besar-besaran ya. Karena sebenarnya dulu di awal 2023 kita mundur sedikit ya. Itu ada proses merger sebenarnya antara Traveloka dengan Peggy. Mungkin kalian juga udah tahu ya Peggy ya. Dua perusahaan ini sebenarnya beroperasi di sektor yang sama, yaitu di sektor perjalanan dan juga sektor hospitality ya untuk tiket. Dan merger ini sebenarnya tujuan awal itu untuk meningkatkan efisiensi ya. Banyak beritanya udah beredar ya. Dan saat itu diperkirakan akan menyebabkan banyak sekali pengurangan karyawan bahkan hingga 70%. Dan pada saat itu juga langkah tersebut dinilai pas-pas aja ya, bahkan diperlukan gitu untuk menyesuaikan operasional perusahaan yang mengalami perubahan pasca pandemi. Nah, informasi yang beredar terkait banyaknya orang yang resign ya dari Traveloka ini sebenarnya gue dapetin dari Instagramnya e-commerce ya. Ini gue cek memang agak complicated sebenarnya permasalahannya ya. Tapi tau gak sih kalian, sebenarnya pengunduran diri atau resignnya para karyawan di Traveloka ini juga mencerminkan tren global ya yang dikenal sebagai The Great Resignation. The Great Resignation. Fenomena ini yang mana meningkat setelah pandemi COVID-19 mengungkapkan bahwa banyak dari pekerja profesional itu untuk memilih keluar dari pekerjaan mereka karena berbagai alasan. We're seeing a wave of resignations. 4.4 million American workers quitting in September. This is me 15 minutes after quitting my corporate job. Beberapa di antaranya adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi atau yang sering kita sebut dengan work-life balance. Kemudian kurangnya peluang pengembangan karir, hingga minimnya dukungan terkait kesehatan mental para karyawannya. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya, yaitu tentang Traveloka ya, yang resign besar-besaran nih karyawannya. Seperti yang tadi gue mention di awal, Traveloka ini kan sebenarnya perusahaan besar ya, dan banyak penggunanya lah, termasuk gue juga ya, sering beli tiket di sana. Dan secara tiba-tiba ada info ya, bahwa kalau orang itu banyak yang resign nih, info dari e-commerce tadi ya. Dan katanya ada beberapa faktor nih yang menjadi penyebab resignnya orang-orang ini. Menurut infonya ya, beberapa karyawan yang udah lama atau yang karyawan senior lah bisa dibilang ya, itu banyak yang nggak setuju sama keputusan-keputusan yang dibuat sama perusahaan ya, termasuk sulitnya dapat promosi ya di sana. Ditambah lagi ada beberapa policy atau kebijakan baru yang agak aneh menurut mereka ya, mulai dari clock in dan in office activities yang semakin strict sekarang, terus juga termasuk kalau mau sick leave ya atau cuti sakit tuh sekarang katanya juga susah gitu. Dan karyawan-karyawan ini sekarang bener-bener diawasin banget ya, bahkan sampai ke private communications, which is gue juga nggak tahu ya ini sampai sedalam apa. Coba deh, mungkin kalian ada orang internal dari Traveloka pengen share di kolom komentar, silahkan ditulis aja yang mungkin kerja di Traveloka dan ngalamin gitu kan. Wait for it. Here it comes. Almost there. Oke, kita lanjut ke penyebab lainnya, yaitu ketidakjelasan bonus ya, dan sulitnya dapat promosi ke posisi yang lebih senior itu juga jadi penyebab dan menjadi rangkaian ya berbagai kebijakan baru yang dibuat oleh Traveloka ini. Nah, gimana nih? Mungkin salah satu dari kalian yang saat ini juga sedang kerja atau kemarinan kerja di Traveloka terus resign ya. Bener nggak sih ini infonya kayak gini ya? Valid nggak nih? Coba deh kalian share di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi kembali lagi ke topiknya berdasarkan sumber dari e-commerce ya yang tadi udah gue sempat jabarkan di atas. Lagi-lagi emang besarnya faktor internal ini ya, yaitu adanya ketidakcocokan antara karyawan dan juga visi atau policy atau aturan dari perusahaan yang tidak sejalan. Ini menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini menjadi tantangan besar dan serius ya bagi perusahaan, yaitu ya bagaimana si perusahaan ini bisa mempertahankan karyawan dan juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga suportif, termasuk juga untuk mendukung kesehatan mental para karyawannya dan memberikan peluang karir yang jelas kepada karyawan-karyawannya. Dan sebenarnya gelombang resign sejenis ini nggak cuma terjadi di Traveloka loh, karena ini sebenarnya udah kelihatan ya di sekitaran tahun 2021-2022 itu atau pasca COVID kemarin ya, ada survei yang dinamakan The Great Resignation Reality Check ya, sebuah survei mengenai kondisi dan preferensi tenaga kerja profesional di era Great Resignation atau pengunduran diri besar-besaran yang timbul pasca COVID-19. Survei yang dilakukan oleh perusahaan headhunter yang terkenal ya, Robert Walters, ini intinya menyatakan bahwa sebanyak 77% tenaga kerja profesional di Indonesia itu mempertimbangkan
mempertimbangkan untuk resign dalam beberapa tahun terakhir. Ini sebenarnya menambah tantangan ya bagi perusahaan ya di saat sulit-sulitnya lagi merekrut talenta-talenta baru yang sesuai, dan di tengah ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi, termasuk juga gonjang-ganjing politik dan juga situasi ekonomi di negara kita sendiri yang kalau dijabarin sebenarnya agak panjang ya, tapi ya you know what I mean lah ya. Nah, menurut gua kayaknya sih perusahaan-perusahaan sekarang nih perlu ya untuk mengkaji ulang ya strategi untuk retensi karyawan ya, atau untuk mempertahankan karyawan. Beberapa solusi yang mungkin bisa gue sarankan adalah mengadopsi sistem kerja yang fleksibel, terus juga menawarkan berbagai program pengembangan karir karyawan, dan juga meningkatkan dukungan terhadap kesehatan mental ya bagi karyawan-karyawan. Dan fenomena resign besar-besaran ini juga sebenarnya menjadi peringatan buat para perusahaan ya, termasuk Traveloka juga, untuk lebih memperhatikan kebutuhan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan juga kesejahteraan secara berkelanjutan. Dan ngomong-ngomong soal sistem kerja fleksibel yang tadi sempat gue mention ya sebagai solusi, kalian udah tahu belum sih sebenarnya Paired Recruiting Indonesia ini menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Company-nya ada di Eropa dan juga ada di US ya. Dimana kalian dari Indonesia ini bisa kerja secara remote full 100% WFH. Dan WFH-nya ini nggak kaleng-kaleng ya, jadi beneran 100%. Dan testimoninya ini udah banyak, gue udah sempat bikin videonya beberapa kali ya, jadi kalian cek aja videonya di channel ini. Silahkan ditonton aja video-video terkait testimoni itu supaya kalian bisa mendengarkan secara langsung ya gimana testimoni orang-orang yang udah ngalamin secara langsung, secara real gitu kan, kerja secara remote di overseas company dari Indonesia. Supaya kalian dapat gambaran kayak gimana sih situasinya dari orang-orang yang ngalamin langsung. Nah, buat kalian yang pengen cek lowongan kerjanya, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Teruskan juga pendapat kalian. Gue pengen denger nih orang-orang Traveloka mana, coba bener gak sih informasi ini yang gue sampaikan. Kalau ada salah dan benarnya mohon dimaafkan ya. Ini juga gue dapat dari e-commerce kan. Ya mungkin itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.